Ruang Dewa Bela Diri, Bab 1036 sampai dengan 1040. Bab 1036 Bianrang yang mirip anjing mati. Kekuatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin kemampuan pedangnya begitu hebat? Ya Tuhan, apakah aku tidak salah? Rasanya seperti langit dan bumi menangis di bawah pedang ini. Bukankah Ye Xiwen seharusnya menggunakan pisau? Aku belum pernah melihatnya menggunakan pedang sebelumnya. Bagaimana mungkin dia begitu mahir menggunakan pedang? Saat ini, beberapa ahli manusia dari wilayah Laut Yunsing menatap kosong ke arah Ye Xiwen, yang tampak seperti reinkarnasi Dewa Pedang di langit. Menurut mereka, Ye Xiwen seharusnya adalah seorang pendekar pedang. Jadi bagaimana mungkin dia sekarang menjadi ahli pedang? Tidak, aku pernah melihat dia menggunakan teknik tinjunya sebelumnya. Dan itu sangat dahsyat. Tidak kalah dahsyatnya dengan kemampuan pedangnya. Kata seseorang. Semua orang tersentak kaget. Secara umum, baik itu ilmu pedang melengkung, atau pertarungan tangan kosong, siapapun yang dapat menguasai salah satunya secara ekstrim akan menjadi sangat kuat. Namun, karena setiap jalur itu mendalam dan kompleks, tidak ada seorang pun yang dapat mahir dalam beberapa seni bela diri sekaligus. Melakukan hal itu hanya akan menghasilkan orang yang serba bisa tetapi tidak ahli dalam satu bidang pun. Namun, kemampuannya untuk mendominasi semua ahli pada level yang sama dalam setiap aspek itulah yang membuatnya benar-benar menakutkan. Mereka tidak menyadari bahwa Ye Xiwen memiliki ruang misterius. Jadi dia tidak perlu menghususkan diri dalam hal apapun. Selama ada energi spiritual yang cukup, kultivasinya tidak akan berhenti. Dan dia juga tidak akan terbebani oleh batasan apapun. Inilah keunggulan terbesarnya dalam mencapai puncak seni bela diri. Bahkan sebelum pedang itu dihunus, tekanan luar biasa terasa menghantamnya. Jika dia adalah orang yang penakut, dia mungkin akan ketakutan setengah mati karena tekanan ini sebelum dia sempat bergerak. Niat pedang ini menyebar keluar, mengandung makna kehancuran, langit dan bumi abadi, tetapi bahkan yang abadi pun harus dihancurkan. Manusia tidak hanya mewakili umat manusia, tetapi semua makhluk hidup di dunia. Langit, bumi, dan semua makhluk hidup akan musnah di bawah pedang ini. Bisa dibayangkan betapa menyedihkannya niat pedang yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, ada jurus yang Ye Xiwen ketahui tetapi belum pernah digunakan sebelumnya, yaitu jurus langit dan bumi hidup bersama. Setiap tebasan pedang sangat tajam, dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Kini, niat pedang itu telah sepenuhnya membombardir pikiran Bianrang. Bisa dibayangkan betapa besar tekanan yang dialami Bianrang. Sebelum tombaknya sempat mendekati pedang cahaya berkilauan di udara, tombak itu hancur berkeping-keping oleh energi pedang di sekitarnya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang cahaya itu tumbuh semakin kuat dan menakutkan. Ia hampir terpaksa berlutut di bawah tekanan ini. Ia mengerahkan energi sejatinya untuk melawan tekanan dari niat pedang itu. Tetapi harga dirinya tidak akan pernah membiarkannya berlutut seperti itu. Dia adalah seorang ahli terkemuka di alam aspek Dharma setengah langkah. Tapi siapakah Ye Xiwen? Dia hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 7 dari alam transenden. Jika dia berlutut, tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran, dia akan dicap sebagai aib. Menjadi noda dalam hidupnya yang tidak akan pernah bisa dihapus siang dan malam. Bagaimana mungkin seseorang di alam transenden bisa sekuat ini? Mata Bianrang merah padam. Meridiannya membengkak saat ia melawan dengan sekuat tenaga. Aku akan melawan. Aku tidak mau menerima ini. Aku baru saja melangkah ke alam aspek Dharma setengah langkah. Bagaimana mungkin aku terbunuh di sini? Dia mengeluarkan raungan. Dan lolongan panjang itu berubah menjadi pedang sonik tak terhitung jumlahnya yang melesat keluar, menuju langsung ke arah Ye Xiwen. Meskipun hanya pedang sonik sederhana, jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa pedang sonik ini terbentuk dari esensi sejati yang sangat murni, dan juga diselimuti oleh puluhan atau bahkan ratusan hukum. Dia menyelimuti hukum-hukum yang telah dia padatkan di dalamnya, dan pedang suara itu tak terbendung. Menembus energi pedang pelindung di sekitar Ye Xiwen dan langsung menuju wajah Ye Xiwen dalam sekejap. Dia sekarang benar-benar putus asa. Metode ini sangat ampuh, tetapi hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir.
karena kemampuan setiap orang untuk memadatkan hukum terbatas. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kekuatan seorang seniman bela diri sepenuhnya bergantung pada kuantitas dan kualitas hukum yang dipadatkannya. Puluhan pedang sonik yang ia ciptakan mungkin tampak tidak berarti, tetapi jika lengah, bahkan seorang ahli dengan level yang sama pun bisa menderita kerugian besar di tangannya. Namun, jika pedang sonik ini hancur, dia akan terluka parah. Dan setelah pertempuran, dia mungkin bahkan tidak dapat mempertahankan kultivasi alam aspek Dharma setengah langkahnya. Namun, setelah keadaan sampai seperti ini, pilihan apa lagi yang dia miliki? Jika dia tidak bertarung sampai mati, dia mungkin benar-benar akan mati oleh pedang Ye Xiwen. Dia ketakutan, sungguh ketakutan. Baru sekarang dia menyadari bahwa di dunia ini, hanya kekuatan yang luar biasa yang dapat berkuasa. Statusnya mungkin tampak memungkinkannya untuk bertindak arogan di waktu biasa. Tetapi ketika dia bertemu dengan orang yang berkuasa yang sama sekali tidak peduli dengan statusnya seperti kertas toilet, sama sekali diabaikan oleh semua orang. Ledakan, tepat ketika pedang-pedang sonik itu hendak menyerang wajah Ye Xiwen akhirnya bergerak. Pedang cahaya raksasa di atas kepalanya tiba-tiba melesat keluar atas perintahnya. Pedang-pedang sonik itu langsung hancur oleh pedang cahaya ini, berubah menjadi ketiadaan. Hukum-hukum yang terkait dengannya juga lenyap menjadi gumpalan asap dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah ada. Lightsaber itu melesat lurus ke arah Bianrang dengan kekuatan yang tak terbendung. Meskipun tidak terlihat terlalu cepat, lightsaber itu membawa kekuatan yang menakutkan, terutama karena Bianrang sama sekali tidak bergeming. Bukan berarti dia tidak bergerak, melainkan dia merasa dirinya terkunci oleh lightsaber dan sama sekali tidak bisa bergerak. Dia selalu menjadi orang yang berurusan dengan orang lain dengan cara ini. Dan ini adalah pertama kalinya dia benar-benar terkunci seperti ini. Boom! Benturan dan ledakan dahsyat menyebar keluar dari titik tumbukan dalam sekejap. Tembok kota, yang telah diperkuat berkali-kali selama bertahun-tahun, benar-benar mengalami retakan besar dalam benturan mengerikan ini. Awan merah darah di langit juga langsung hancur berkeping-keping akibat gelombang kejut. Ah! Sebuah jeritan terdengar dari pusat ledakan. Dan kemudian semua orang melihat sesosok orang membawa Bianrang keluar. Itu adalah Ye Xiwen, Bianrang, yang tadinya tampak begitu gagah. Kini digendong oleh Ye Xiwen seolah-olah dia adalah anak ayam yang direbut oleh seekor elang. Meskipun dia belum mati, dia hampir tidak bernapas. Pakaiannya compang camping, dan dia digendong oleh Ye Xiwen seperti anjing mati. Tolong aku, saat kakakku kembali, dia akan memberimu banyak sekali keuntungan. Bianrang menjerit kesakitan, tetapi seluruh tubuhnya ditahan oleh Ye Xiwen, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kalah telak, Bianrang menderita kekalahan yang begitu telak. Semua orang menatap tak percaya pada pemandangan di hadapan mereka. Hampir pingsan karena terkejut. Itu sungguh tak dapat dipercaya. Bahkan para ahli manusia dari Laut Yunsing pun tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mustahil, dia baru berada di tingkat ke-7 alam transenden. Mengalahkan seseorang di tingkat ke-9 alam transenden saja sudah sangat luar biasa. Bagaimana mungkin seseorang di alam aspek Dharma setengah langkah tidak mampu menandinginya? Pikiran yang sama terlintas di benak semua orang. Dan cara mereka memandang Ye Xiwen seolah-olah mereka sedang memandang monster. Tidak, bahkan monster pun tidak semenakutkan ini. Adegan ini seharusnya terjadi. Tetapi seharusnya sebaliknya. Ye Xiwen, yang berada di alam transenden, seharusnya diangkat seperti anjing mati oleh Bianrang. Begitulah seharusnya, bukan sebaliknya. Itu tidak ilmiah. Siapapun yang menyaksikan adegan ini akan merasakan hal yang sama. Hal itu benar-benar membalikkan pemahaman konvensional mereka dan menghancurkan mitos bahwa seorang master di alam aspek Dharma setengah langkah tidak terkalahkan. Mereka tidak berpikir bahwa para ahli di alam aspek Dharma setengah langkah benar-benar begitu luar biasa. Di antara semua orang yang hadir, siapa yang bukan elit dan jenius dari ras masing-masing? Banyak dari mereka akan mampu melangkah ke alam aspek Dharma setengah langkah, atau bahkan alam aspek Dharma, di masa depan. Membunuh seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah bukanlah hal yang istimewa,
tetapi itu akan membutuhkan mereka untuk berada di alam aspek Dharma setengah langkah itu sendiri. Namun, bagi seseorang di tingkat ketujuh alam transenden untuk berhadapan dengan, atau bahkan membunuh, seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah mereka pertimbangkan. Mereka gila. Pemandangan di hadapan mereka tampak benar-benar gila. Sungguh sulit dipercaya bahwa itu nyata. Ye Siwen, jangan bertindak gegabah. Kau harus tahu bahwa ini bukan wilayah Laut Yun Xingmu. Saat Bian Yun kembali, itu akan menjadi hari kematianmu. Bian Yun jauh lebih kuat daripada Bian Rang. Pada saat ini, Yan Suran angkat bicara, memecah keheningan. Ya, jika kau membuat kakakku marah, kau akan mati. Kau tidak akan selamat. Bian Rang buru-buru berkata. Awalnya ia dipenuhi rasa kesal karena kakak laki-lakinya yang brilian telah menyainginya. Tetapi saat ini, didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup, ia tidak punya pilihan selain memuji kakaknya. Kakakku akan segera kembali. Jika kau menyakitiku sekarang, kakakku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Saat ini, semua orang baru saja pulih dari kenyataan bahwa Ye Siwen telah dengan mudah mengalahkan Bian Rang. Ya, wilayah Laut Taifeng belum runtuh. Bahkan jika Bian Rang jatuh, masih ada Bian Yun, bukan? Selain itu, dibandingkan dengan Bian Rang, Bian Yun adalah guru sejati. Bian Rang hanya menjadi guru alam aspek Dharma setengah langkah karena pengaruh Bian Yun. Jika kau membebaskan Bian Rang sekarang, semuanya masih bisa dibicarakan. Jika tidak, ketika Bian Yun kembali, bukan hanya kau, tetapi seluruh wilayah Laut Yunxing akan dibantai oleh Bian Yun dalam amarahnya. Bebaskan Bian Rang sekarang juga, dan kami akan memohon untukmu di hadapan Bian Yun. Pada saat itu, banyak ahli di wilayah Laut Taifeng angkat bicara untuk memohon agar Bian Rang dibebaskan, seolah-olah mereka melakukannya demi kebaikan Ye Siwen. Meskipun mereka tidak menyukai Bian Rang, mereka bahkan lebih takut pada Bian Yun, pria yang telah menindas mereka selama ratusan tahun. Jika Bian Yun kembali dan mengetahui bahwa adik laki-lakinya telah dibunuh, tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan dilakukan Bian Yun dalam kemarahannya. Bab 1037 menduduki kota Taifeng. Meskipun Bian Rang biasanya sangat membenci Bian Yun dikenal sebagai sosok yang memanjakan adik laki-lakinya. Jika dia tahu bahwa Ye Siwen telah membunuh Bian Rang di depan semua orang, sulit untuk mengatakan apa yang akan dilakukan Bian Yun dalam kemarahannya. Penduduk Laut Yunxing pasti akan dibantai, tetapi orang-orang ini mungkin tidak akan bernasib jauh lebih baik. Bian Rang, dalam amarahnya, benar-benar seperti binatang buas. Pada titik ini, kita sama sekali tidak bisa membiarkan Ye Siwen membunuh Bian Rang. Pada saat itu, Ye Siwen melirik kerumunan dengan malas, seolah mengabaikan kata-kata mereka, dan mulai merenung sendiri. Serangan pedang yang baru saja diterimanya telah sangat mengguncangnya. Dibandingkan dengan mereka yang benar-benar ahli dalam ilmu pedang, kemampuan pedangnya hanya setengah matang. Atau lebih tepatnya, fokus utamanya bukanlah pada ilmu pedang. Namun, dia selalu tak terkalahkan. Selain niat pedang yang diperolehnya di dunia bela diri sejati, ada juga kekuatan luar biasa dari teknik pedang pemakaman, yang dapat menghancurkan lawan manapun. Oleh karena itu, dia belum menunjukkan sesuatu yang istimewa. Namun, ketika ia melepaskan pedang pemakaman bumi, dan pedang pemakaman langit sebagai satu pedang, ia menemukan bahwa kekuatan teknik pedang pemakaman tidak sebesar yang ia bayangkan. Dengan kata lain, seiring musuh yang dihadapinya semakin kuat, teknik pedang pemakaman menjadi semakin tidak efektif. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa Bian Rang adalah seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah, sementara ia hanya berada di alam transenden. Namun, awalnya dia berencana untuk menghancurkannya berkeping-keping dengan satu tebasan pedang, tanpa menimbulkan masalah di masa depan. Tetapi sekarang dia hanya melukainya dengan parah dan gagal membunuhnya, yang telah membangkitkan kewaspadaan Ye Siwen. Mungkin sudah saatnya untuk meningkatkan teknik pedang pemakaman, dan mengembangkannya ke tingkat yang sesuai dengan lingkungan pertempuran Ye Siwen saat ini. Dia bisa merasakan bahwa buku panduan pedang pemakaman memiliki potensi yang begitu besar. Secara umum,
Semakin luas konsepsi artistik suatu seni bela diri, semakin besar pula potensinya untuk ditingkatkan. Buku panduan pedang pemakaman jelas masih memiliki ruang untuk perbaikan karena konsepsi artistiknya benar-benar luas. Meskipun Ye Xiwen tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang bermutu tinggi, buku panduan pedang pemakaman ini adalah buku panduan seni bela diri yang ditinggalkan oleh lawan yang pernah bertarung melawan binatang bintang. Tingkat kultivasi seperti apa yang dimiliki binatang bintang itu. Bahkan Ye Xiwen pun masih jauh di luar jangkauannya. Bisa jadi itu adalah monster mengerikan yang melampaui alam aspek Dharma. Bagaimana mungkin sesuatu yang disukai dan disimpan oleh Ye Xiwen hanyalah barang biasa? Meskipun nilainya tidak tinggi, potensinya tak terbatas. Inilah juga yang dihargai Ye Xiwen. Di sisi lain, niat pedangnya, yang diandalkannya untuk mendominasi, masih perlu ditingkatkan. Bahkan sekarang, dia masih belum bisa melihat menembus sosok lelaki tua di makam Jenderal Iblis. Hanya satu niat pedang saja sudah sangat menakutkan. Sulit dibayangkan betapa menakutkannya dirinya yang asli. Apakah dia hanya sekadar menjaga Jenderal Iblis? Ye Xiwen juga mengetahui dari Yemo bahwa iblis di alam transenden adalah Jenderal Iblis sejati. Sedangkan hanya iblis di alam aspek Dharma yang berhak menyebut diri mereka Komandan Iblis. Orang tua yang begitu perkasa, bisakah dia hanya menaklukkan makam seorang Jenderal Iblis? Ye Xiwen tidak mengetahui semua ini, karena beberapa rahasia terlalu kuno bahkan untuk diketahui Yemo, apalagi dirinya. Dia hanya tahu bahwa dia telah banyak diuntungkan dari niat pedang ini dan perlahan mulai mengembangkan ilmu pedangnya sendiri, yang semuanya disebabkan oleh niat pedang ini. Adapun perkataan mereka, Ye Xiwen sama sekali tidak mempedulikannya. Meskipun kita tidak mengetahui kekuatan Bian Yun, sudah pasti dia jauh lebih kuat daripada Bian Rang. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen tak bisa menahan rasa cemas, tetapi hanya sedikit cemas. Ia sama sekali tidak mungkin melepaskan Bian Rang. Ye Xiwen, serahkan anak ini padaku. Seorang pendekar bela diri setengah langkah alam aspek Dharma sudah cukup untuk langsung menaikkan alam asal surgawi ke puncak peringkat manusia. Pada saat itu, dia tidak akan jauh dari peringkat bumi. Suara Yemo tiba-tiba muncul dan berkata, selama waktu ini, Yemo telah mempersiapkan diri untuk menembus ke tingkat tertinggi alam manusia, sehingga dia jarang muncul. Namun, tanpa diduga, Bian Rang membangunkan Yemo. Baiklah. Tanpa ragu-ragu, Ye Xiwen langsung menciptakan retakan merah darah di udara dan melemparkan Bian Rang ke dalamnya. Begitu Bian Rang masuk, dia langsung dicengkeram oleh kekuatan hukum. Anggota tubuhnya dipaku kuat ke tanah, dan dia diikat oleh rantai hukum. Inti kehidupannya secara bertahap dirampas oleh cermin asal surgawi. Zat itu dengan cepat terserap ke dalam tubuh manusia yang kering dan mati di tempat. Meskipun alam aspek Dharma setengah langkah belum menjadi alam aspek Dharma, ia jauh melampaui para ahli alam transenden biasa. Cermin asal surgawi, yang hanya dapat berubah secara perlahan, tiba-tiba tampak seperti tertusuk, menyemburkan semburan cahaya darah di dalam tubuh Ye Xiwen. Namun, cahaya darah itu segera ditekan oleh alam semesta berbintang di dalam dantian Ye Xiwen, mencegahnya keluar dari tubuhnya. Ah! Sebelum retakan itu tertutup dengan cepat, teriakan Bian Rang terdengar, membuat semua orang merinding. Kau, para ahli dari wilayah Laut Taifeng tercengang. Mereka tidak menyangka Ye Xiwen akan tetap tidak terpengaruh setelah semua yang telah dia katakan. Mereka sangat berani, tampaknya sama sekali tidak takut pada Bian Yun. Sebagai tanggapan, para ahli manusia dari wilayah Laut Yunsing tetap tenang dan terkendali. Alasannya cukup sederhana. Pria di hadapan mereka telah membantai semua ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan dan klan naga api racun bahkan sebelum mereka tiba, menyebabkan kerugian besar bagi kedua klan tersebut. Meskipun tahu betul bahwa dia tidak akan punya tempat untuk berdiri di seluruh Laut Yunsing, dia tetap berani melakukannya. Seberapa seriuskah membunuh Bian Rang dibandingkan dengan secara langsung menyebabkan kepunahan para ahli dari kedua klan? Ini adalah seorang tiran yang melanggar hukum. Hukum dan status tidak berarti baginya, bahkan tidak layak mendapat perhatiannya. Baiklah, kalian semua, pergi dari sini, kata Ye Xiwen sambil menatap orang-orang dari wilayah Laut Taifeng. Kau,
Penduduk Laut Taifeng membelalakkan mata mereka. Setelah membunuh Bian Rang, dia tidak melarikan diri, tetapi menyuruh mereka pergi. Logika macam apa ini? Hal itu benar-benar membingungkan mereka, seolah-olah telah sepenuhnya membalikkan asumsi awal mereka. Menurut mereka, Ye Xiwen, yang telah melakukan kejahatan mengerikan, seharusnya melarikan diri sesegera mungkin. Jadi bagaimana mungkin dia berani tinggal di sini saat ini? Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa kekuatanlah yang menentukan kebenaran? Sekarang saya nyatakan bahwa tempat ini mulai sekarang akan menjadi milik wilayah Laut Yunsing dan akan berganti nama menjadi Kota Yunsing. Kata Ye Xiwen dingin, sambil menatap kerumunan dari wilayah Laut Taifeng. Di dunia ini, yang perkasa memiliki keputusan akhir, Ye Xiwen awalnya ingin memusnahkan orang-orang ini, tetapi sekarang dia telah kehilangan minat. Dengan Bian Rang yang telah meninggal dan Bian Yun yang masih belum kembali, orang-orang ini hanyalah sekelompok tentara yang tersebar dan tidak layak untuk dipedulikan. Selain itu, tindakan Taifeng Haiyu telah membuka peluang lain baginya, yang mengindikasikan bahwa kembalinya Bian Yun sudah dekat. Dibandingkan dengan Bian Rang, ini adalah lawan yang jauh lebih menakutkan. Ye Xiwen langsung mengekstrak ingatan Bian Rang dan menemukan bahwa Bian Yun telah melangkah ke alam aspek Dharma setengah langkah sejak lama, dan sekarang dia mungkin telah melangkah ke puncak alam aspek Dharma setengah langkah. Ye Xiwen, dalam kondisinya saat ini, mungkin hanya bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak bisa mengalahkannya. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya sendiri secara cepat dan mendorong kultivasinya ke puncak tingkat ketujuh alam transenden, barulah ia bisa melawannya dan menang. Belum lama ini, dia baru saja memasuki tingkat ketujuh alam transenden. Mencapai kemajuan seperti itu dalam waktu singkat adalah hal yang mustahil di dunia luar. Jika tidak, banyak orang tidak akan menghabiskan ribuan tahun masih terperangkap di alam transenden dan tidak mampu menyeberang ke alam aspek Dharma. Namun, hal itu mungkin terjadi di alam darah ini, di mana energi darah yang tak terbatas dapat meningkatkan kultivasi dengan cepat tanpa efek samping apapun. Para ahli muda ini, meskipun mereka tidak melakukan apapun di alam darah, akan sangat meningkatkan kultivasi mereka selama mereka bertahan hidup. Semua ini berkat energi darah yang mereka miliki. Energi darah biasa tidak cukup untuk diserap oleh Ye Xiwen, tetapi batu darah berbeda. Kristal-kristal yang terbentuk dari energi darah yang terkondensasi ini Zhengxi yang sangat dibutuhkan Ye Xiwen saat ini. Jika dia memadatkan batu darah sendirian, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tetapi jika dia menaklukkan kota Taifeng, bahkan hanya mengumpulkan sebagian kecil pajaknya saja akan menghasilkan kekayaan yang sangat besar, jauh melebihi apa yang bisa dia capai dengan bertarung sendirian. Barulah saat itu ia tiba-tiba mengerti mengapa para murid dari kekuatan-kekuatan besar itu berkembang begitu cepat. Dengan dukungan dari seluruh kekuatan, sumber daya mereka jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan oleh para kultivator independen tersebut. Selain itu, sebagai penguasa kota, dengan dukungan sejumlah besar batu darah, ia akan mampu dengan cepat meningkatkan kultivasinya hingga mencapai puncak tingkat ketujuh alam transenden. Bahkan tingkat kultivasi Bian Rang dicapai oleh Bian Yun dengan mengumpulkan batu darah yang tak terhitung jumlahnya sebelum secara paksa menembus ke tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah. Begitu pikiran ini menguasai dirinya, ia tidak akan pernah bisa dihapus. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya dengan cepat. Dia tidak ingin berakhir seperti anjing liar, diburu oleh Bian Yun lagi. Apa? Kau tidak mau pergi? Apa kau ingin tinggal dan mati? Suara Ye Xiwen semakin dingin. Pada saat itu, para ahli dari Laut Taifeng akhirnya tersadar dan buru-buru berbalik dan melarikan diri. Bahkan seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah seperti Bian Rang telah tewas secara tragis di tangan Ye Xiwen. Apalagi para pendekar alam transenden ini. Mereka mungkin bukan tandingan Ye Xiwen dalam satu gerakan. Dan itu tidak lebih sulit daripada menghancurkan seekor semut. Para ahli dari wilayah Laut Taifeng itu hanya bisa menatap Ye Xiwen dengan penuh kebencian. Saat Bian Yun kembali, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Dan semua orang yang datang dari Laut Yunsing akan mati. Semuanya akan mati. Dia menyimpan dendam yang mendalam terhadap Ye Xiwen. Tetapi tindakannya cepat.
dan dia segera menghilang dari pandangan semua orang. Bab 1038 Meraup Kekayaan. Para ahli dari berbagai lautan dan ras masih agak tercengang. Bagaimana mungkin situasinya berubah begitu drastis dalam waktu sesingkat itu? Apakah kota Taifeng sekarang termasuk dalam wilayah Laut Yunsing? Meskipun agak mendadak, semua orang dengan cepat menerima kenyataan bahwa di dunia ini, siapapun yang memiliki tinju terbesar adalah penguasanya, dan hukum rimba sepenuhnya terbukti pada saat ini. Bagi mereka, meskipun mereka menduga Ye Xiwen mungkin akan terbunuh atau melarikan diri dalam keadaan menyedihkan setelah Bian Yun kembali, itu hanyalah sesuatu yang mereka pikirkan secara diam-diam. Meskipun jumlah mereka berkali-kali lipat lebih banyak daripada Ye Xiwen, pada kenyataannya, jumlah mereka tampak tidak berarti di hadapan Ye Xiwen, yang memiliki kekuatan tempur setara dengan kultivator alam aspek Dharma setengah langkah. Hanya mereka yang berada di level yang sama yang mungkin bisa melawannya. Saat ini, satu-satunya ahli lain di kota Taifeng yang juga berada di alam aspek Dharma setengah langkah, Bian Rang, telah menderita kekalahan telak di tangan Ye Xiwen. Bagaimana mungkin mereka berani melawannya lagi? Lagi pula, bagi mereka, pajak ini dibayar setiap hari. Ini hanya masalah orang lain yang membayarnya. Tidak ada perbedaan nyata, hanya orang-orang di wilayah Laut Taifeng yang diusir. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Jadi semua ini tampaknya terjadi secara tiba-tiba. Tetapi bagi mereka, itu adalah penerimaan yang wajar dan logis. Para ahli manusia di Laut Yunsing benar-benar gembira. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang yang baru saja berdebat dengan Pang Tiangan tentang pajak yang harus mereka bayar saat memasuki kota tiba-tiba akan menjadi penguasa kota Taifeng. Tentu saja, mereka semua memahami bahwa hanya ada satu penguasa sejati kota Yunsing, dan itu adalah Ye Xiwen. Namun, mereka juga dapat berbagi banyak keuntungan. Misalnya, batu darah yang tidak perlu mereka bayarkan setiap hari terkumpul menjadi kekayaan yang sangat besar. Meskipun hanya ada beberapa orang, di bawah kepemimpinan Ye Xiwen, orang-orang dari Laut Yunsing tetap memasuki kota dengan megah. Para ahli dari berbagai wilayah laut di kota itu memandang Ye Xiwen, orang yang berani memprovokasi harimau ini, dengan sedikit rasa ingin tahu. Apakah dia tidak tahu bahwa Bian Yun masih berada di luar sana dan belum kembali? Jika Bian Yun kembali, wilayah Laut Yunsing mungkin akan menghadapi kehancuran total. Di bawah pengawasan ketat semua orang, beberapa ahli di Laut Yunsing juga dengan bangga mengangkat kepala mereka. Di antara banyak laut, Laut Yunsing adalah laut yang relatif lemah. Meskipun kota Taifeng konon dibangun bersamaan dengan wilayah Laut Yunsing dan banyak wilayah laut lainnya, pada kenyataannya, penguasanya hanyalah wilayah Laut Feng Shui, dan status mereka tidak pernah tinggi. Kapan mereka pernah menikmati perhatian sebesar ini? Meskipun mereka agak khawatir tentang balas dendam Bian Yun setelah kepulangannya, itu adalah masalah masa depan. Setidaknya untuk saat ini, mereka menikmati kejayaan yang tak terbatas, bukan? Setelah memeriksa ingatan Bian Rang, Ye Xiwen segera mengetahui bahwa tempat penyimpanan batu darah itu sudah ada sejak lama. Setelah mengalahkan wilayah Laut Feng Shui, wilayah Laut Taifeng mengambil alih kota Feng Shui dan mengumpulkan sejumlah besar batu darah, yang semuanya disimpan di sebuah gudang di dalam kota. Karena, secara nominal, batu darah ini milik seluruh wilayah Laut Taifeng, dan Bian Yun hanya sementara bertanggung jawab untuk mendistribusikannya. Batu-batu itu tidak diambil oleh Bian Yun. Dan sekarang, kekayaan yang sangat besar ini sepenuhnya jatuh ke tangan Ye Xiwen. Dari ingatan Bian Rang, Ye Xiwen tahu bahwa kekayaan ini berjumlah 1 juta batu darah. Ini hanya karena kelompok tersebut baru berada di alam darah selama beberapa hari. Jika tidak, kekayaan itu akan terakumulasi menjadi jumlah yang sangat besar seiring waktu. Meskipun secara nominal merupakan kekayaan seluruh wilayah Laut Taifeng, pada kenyataannya itu tetaplah kekayaan pribadi Bian Yun. Bahkan di dalam wilayah Laut Taifeng, siapa yang berani mengajukan keberatan? Tak seorang pun dari mereka yang mampu menandingi Bian Yun. Meskipun bagian keuntungan saat ini kecil, jika kita berselisih dengan Bian Yun, kita tidak akan mendapatkan apapun sama sekali.
Bian Yun menggunakan 500.000 batu darah untuk memaksa Bian Rang naik level menjadi seorang master di tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah. Bian Yun sendiri juga menggunakan banyak batu darah. Jika tidak, kekayaan yang ditinggalkan untuk Ye Xiwen akan jauh lebih besar. Meskipun begitu, mendapatkan 1 juta batu darah sudah cukup untuk membuat Ye Xiwen sangat gembira. Jika dia ingin membuat kemajuan pesat di wilayahnya saat ini, dia perlu menyerap sejumlah besar batu darah. Sekarang setelah dia memiliki sejumlah batu darah ini, masalah mendesaknya telah sepenuhnya terpecahkan. Dia langsung menyerap gunung batu darah itu dan menghela napas dalam-dalam. Bian Yun, ayo, mulai, biarkan badai terus mengamuk. Dengan batu darah ini, dia tiba-tiba merasa lebih percaya diri. Tak lama kemudian, tersebar kabar bahwa Ye Xiwen telah membunuh Bian Rang, menduduki seluruh kota Taifeng, dan mengganti namanya menjadi kota Yunxing. Orang-orang yang sebelumnya tersebar di wilayah Laut Yunxing bergegas kembali, membuat seluruh kota Yunxing tiba-tiba menjadi ramai. Dengan bergabungnya Pei Xingchen, Tuan Muda Hailong, dan lainnya, Ye Xiwen tidak perlu lagi mengelola kota secara pribadi. Orang-orang ini terbiasa menjadi pemimpin sekte muda dan sangat familiar dengan manajemen. Semuanya dikelola dengan tertib, sehingga Ye Xiwen tidak perlu khawatir sama sekali. Setelah kota Yunxing kembali pulih, Ye Xiwen segera mengumpulkan para pejabat tinggi kota. Sebagian besar dari mereka adalah kenalan Ye Xiwen. Dari 6 kekuatan penguasa utama asli, selain para ahli dari klan Buaya Bayangan dan klan Naga Api Beracun yang telah dimusnahkan olehnya sebelumnya, penguasa utama lainnya dan beberapa ahli lainnya telah berkumpul di sini. Ini termasuk Hailong Gongzi, Pei Xingchen, Putri Wang, Jing Wuyuan, Bai Hanmo, Yao Qian, dan beberapa lainnya. Awalnya ada Jian Wushuang lain, tetapi dia meninggalkan kelompok utama sejak awal untuk pergi ke kedalaman alam darah untuk mengikuti ujian. Dialah yang benar-benar menganggap ujian alam darah ini sebagai kesempatan langka untuk berlatih. Seperti serigala penyendiri, ditakdirkan untuk memulai perjalanan sendirian. Selain dia, hampir semua orang lainnya telah dikumpulkan oleh Ye Xiwen. Kerumunan itu masih agak antusias, karena sebagai administrator, mereka tidak pernah membayangkan akan mengelola kota Yunxing sebelumnya. Meskipun hanya beberapa hari, mereka memperoleh banyak keuntungan karena Ye Xiwen membagikan hampir semua batu darah yang baru dikumpulkan, kecuali 1 juta batu darah, kepada penduduk Laut Yunxing. Karena dia tahu betul bahwa satu-satunya orang yang bisa diandalkan sekarang adalah para ahli muda di Laut Yunxing. Para ahli dari laut lain, belum lagi betapa bermusuhannya mereka terhadapnya. Pada dasarnya hanya menunggu untuk melihatnya mempermalukan diri sendiri dan bagaimana Bian Yun akan menghadapinya ketika dia kembali. Meskipun dia membunuh Bian Rang dan menegakkan kekuasaannya, itu masih jauh dari menyamai prestise yang telah dikumpulkan Bian Rang. Semua orang menunggu untuk menyaksikan pertarungan terakhir antara keduanya sebelum memutuskan apakah akan menikah pada akhirnya. Dengan kata lain, orang-orang ini mungkin tampak berada di bawah kekuasaan Ye Xiwen sekarang, tetapi mereka hanyalah oportunis. Begitu Bian Yun menunjukkan kekuatan untuk menekan Ye Xiwen, mereka dapat berganti pihak kapan saja dan menjadi musuh Ye Xiwen. Dengan kata lain, Ye Xiwen hanya bisa mempercayai segelintir orang sekarang, dengan hanya 1 orang dari wilayah Laut Yunxing yang tersisa. Meskipun mereka terikat secara pasif pada kereta Ye Xiwen, apa yang bisa mereka lakukan saat ini? Bahkan jika Ye Xiwen pergi, mereka tetap akan menghadapi amukan Bian Yun yang dahsyat. Yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah mendukung Ye Xiwen dengan segenap kekuatan mereka agar dia bisa mengalahkan Bian Yun, atau setidaknya menahan serangan Bian Yun. Seperti Ye Xiwen, mereka tidak punya jalan keluar lain. Ye Xiwen akan menang, atau mereka akan musnah sepenuhnya. Tidak ada ruang untuk bertahan hidup di wilayah ini. Bian Yun akan kembali dalam waktu 1 bulan. Ye Xiwen tidak bertele-tele dan langsung ke intinya dengan kalimat pertamanya. Ekspresi wajah orang banyak langsung berubah muram. Meskipun tidak ada yang mengatakan apapun, pengaruh Bian Yun terhadap mereka selalu ada. Mereka sengaja mengabaikan urusan Bian Yun untuk beberapa waktu. Tetapi sekarang setelah Ye Xiwen tiba-tiba menyinggungnya, suasana hati mereka menjadi berat.
Aku akan mengabdikan bulan depan untuk menyendiri, mencari terobosan, dan berusaha mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi Bian Yun sebelum dia kembali. Ye Siwen mengumumkan keputusannya dengan tenang. Jadi, aku mempercayakan urusan kota Yunsing kepada kalian semua selama bulan depan. Kota ini mengumpulkan sejumlah besar batu darah dari pajak setiap hari. Jadi kalian juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berkultivasi. Jika kalian dapat menembus ke tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah sebelum Bian Yun kembali, peluangku untuk berhasil akan jauh lebih besar. Setelah mendengar kata-kata Ye Siwen, mata semua orang berbinar. Memang, jika mereka juga bisa melangkah ke alam aspek Dharma setengah langkah, maka baik itu membantu Ye Siwen atau melindungi diri mereka sendiri. Itu akan seperti memiliki kartu truf yang sangat menguntungkan. Meskipun tampaknya agak tidak masuk akal untuk mengharapkan mereka melangkah ke alam aspek Dharma setengah langkah dalam waktu 1 bulan, sebenarnya tidak demikian. Bagi orang-orang ini, akumulasi mereka sudah cukup mendalam. Secara khusus, mereka yang hadir semuanya berada di puncak tingkat ke-9 alam transenden, hanya kehilangan kesempatan untuk melangkah ke alam aspek Dharma setengah langkah. Batu darah dapat mempercepat proses ini, memungkinkan mereka untuk secara paksa menerobos ke alam aspek Dharma setengah langkah. Sebelumnya, Bian Rang dipaksa masuk ke alam aspek Dharma setengah langkah oleh Bian Yun menggunakan batu darah yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditumpuk. Jika Bian Rang bisa melakukannya, maka mereka yang tingkat kultivasinya lebih dalam dari Bian Rang tentu saja juga bisa melakukannya. Tidak masalah. Saudara Ye, saya pasti akan membantu Anda mengelola kota Yunsing dengan baik. Bai Hanmo mengangguk berulang kali. Yang lain ikut berkomentar, mengatakan bahwa setelah berita tentang Ye Siwen membunuh Bian Rang menyebar, mereka secara alami menerima kenyataan bahwa Ye Siwen telah menggantikan Tuan Muda Hailong sebagai pemimpin mereka. Bahkan Jing Wuyuan, anggota suku laut, menyatakan dukungannya kepada Ye Siwen. Bagaimanapun, saat ini, mereka berdua berasal dari wilayah Laut Yunsing, dan nasib mereka terjalin dengan nasib Ye Siwen. Bab 1039 Terobosan. Setelah memberikan instruksinya, Ye Siwen pergi mengasingkan diri. Meskipun waktunya terbatas, Bian Yun akan kembali paling lambat dalam sebulan. Dari ingatan Bian Rang yang samar-samar, tidak ada petunjuk tentang apa yang dilakukan Bian Yun. Namun, dengan cukup batu darah, dia bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Setidaknya, dia yakin bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia masih bisa mundur dengan selamat. Bian Yun tidak cukup kuat untuk menjadi ancaman fatal baginya. Jutaan batu darah menumpuk di dalam cermin asal surgawi. Ye Siwen tidak hanya menyerap energi darah dari batu-batu darah itu, tetapi cermin asal surgawi itu sendiri juga menyerap energi darah dari batu-batu tersebut. Ye Siwen masih belum tahu bagaimana energi darah ini terbentuk. Bahkan energi spiritual langit dan bumi perlu beredar di dalam tubuh dan diubah menjadi esensi sejati seseorang. Tetapi energi darah ini dapat diserap secara langsung. Di dalam ruang rahasia, Ye Siwen membuka mulutnya dan aliran energi darah berubah menjadi sungai panjang, mengalir deras ke dalam tubuhnya. Seketika, dia merasakan tingkat kultivasinya meningkat secara bertahap, perasaan yang tak bisa dia tolak. Dengan kecepatan ini, dia mungkin benar-benar bisa mencapai puncak tingkat ke-7 alam transenden dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, dia tidak perlu lagi takut pada Bian Yun. Dia mengerti sepenuhnya. Tidak heran begitu banyak orang tahu bahwa ujian alam darah itu berdarah dan kejam, dengan tingkat kerugian yang tak terbayangkan. Tetapi mereka tetap saja menahan diri dan mengirim orang untuk berpartisipasi setiap kali. Mungkin itu alasannya. Karena jika mereka tidak berpartisipasi, generasi muda ahli di pasukan mereka sendiri akan tertinggal jauh di belakang yang lain. Karena generasi muda ahli dari kekuatan-kekuatan besar ini ditakdirkan untuk menghadapi lawan bukan ahli muda lain dari kekuatan mereka sendiri, tetapi ahli dari kekuatan-kekuatan besar lain di wilayah laut yang sama, atau bahkan ahli muda dari wilayah laut lain. Hanya dengan unggul dalam persaingan ini mereka dapat memastikan bahwa kekuatan mereka akan terus berkembang selamanya. Energi darah di dalam alam darah ini adalah sesuatu yang tidak dapat diperoleh dari luar. Memikirkan hal ini,
Ye Xiwen segera menyadari bahwa ia perlu mendapatkan sebanyak mungkin batu darah di dalam alam darah untuk mempercepat kultivasinya di luar. Meskipun batu darah ini dapat secara langsung meningkatkan kultivasi, efeknya sebenarnya terbatas. Peningkatan dari setiap batu darah sangat halus sehingga sulit untuk dirasakan tanpa pengamatan yang cermat. Hanya dengan mengumpulkan dalam jumlah besar efek seperti itu dapat dicapai. Namun, pikiran-pikiran itu hanya sekilas terlintas di benaknya dan untuk sementara ditekan. Ini adalah hal-hal yang perlu dia perhatikan di masa depan. Saat ini, prioritasnya adalah meningkatkan kekuatannya. Waktu berlalu detik demi detik saat Ye Xiwen mengasingkan diri untuk berlatih kultivasi. Bahkan tanpa campur tangan Ye Xiwen, kota Yunxing tetap tertata rapi. Meskipun Ye Xiwen tidak hadir secara fisik, para pendekar bela diri yang tinggal di kota Yunxing bekerja sama dengan rajin menyerahkan batu darah dalam jumlah yang cukup setiap hari. Pergantian pemilik tidak menimbulkan masalah, karena mereka semua tahu, meskipun Ye Xiwen belum menunjukkan wajahnya, dia tidak diragukan lagi adalah sosok yang melanggar hukum, dan hasil antara dia dan Bian Yun akan segera jelas. Mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka untuk penduduk Laut Taifeng. Sementara itu, para anggota berpangkat tinggi dari wilayah Laut Yunxing juga mengalami kemajuan pesat dalam kultivasi mereka berkat penambahan batu darah ini. Pada hari kelima, kultivator terkuat, Tuan Muda Hailong, berhasil menembus lebih dulu dan memasuki tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah. Wilayah Laut Yunxing gempar. Selain Ye Xiwen, mereka akhirnya memiliki petarung kedua di tingkat aspek Dharma setengah langkah. Hal ini memiliki arti yang sama sekali berbeda bagi mereka. Ini berarti bahwa wilayah Laut Yunxing mungkin bukan sekadar meteor yang berlalu begitu saja. Mencapai alam aspek Dharma setengah langkah adalah sebuah rintangan. Di alam darah, ada terlalu banyak orang di tingkat ke-9 alam transenden. Tetapi berapa banyak yang berada di alam aspek Dharma setengah langkah? Awalnya, hanya ada Ye Xiwen di seluruh kota Yunxing. Dan sekarang ada satu lagi. Ini juga merupakan penghalang besar bagi orang-orang di wilayah laut lainnya. Bahkan tanpa Ye Xiwen, wilayah Laut Yunxing jelas bukan wilayah laut yang bisa diintimidasi sesuka hati. Di wilayah laut yang kecil, memiliki satu ahli alam aspek Dharma setengah langkah saja sudah cukup untuk membangun kota independen. Bahkan, dapat dikatakan bahwa di wilayah Laut Yunxing saat ini, jika seseorang ingin membangun kota independen, sejumlah besar pengikut akan mengikutinya. Lagi pula, termasuk Ye Xiwen, wilayah Laut Yunxing memiliki dua ahli alam aspek Dharma setengah langkah. Meskipun pada tahap selanjutnya, banyak ahli di tingkat ke-9 alam transenden dapat melangkah ke alam aspek Dharma setengah langkah. Saat ini, setiap ahli di alam aspek Dharma setengah langkah masih sangat berharga. Pada saat itu, para ahli yang saat ini berada di alam aspek Dharma setengah langkah akan telah melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Puncak piramida akan selalu ditempati oleh para ahli yang telah memperoleh keunggulan absolut di tahap awal, dan akan terlalu sulit bagi mereka untuk mencapai ketenaran di kemudian hari. Para ahli di Laut Yunxing langsung merasa lega. Menurut mereka, dengan Ye Xiwen dan Tuan Muda Hailong, setidaknya mereka seharusnya mampu menahan Bian Yun. Seketika itu juga, mereka menjadi lebih rajin dalam pekerjaan dan manajemen mereka. Saat mengasingkan diri, Ye Xiwen juga menerima kabar bahwa Tuan Muda Hailong telah memasuki alam aspek Dharma setengah langkah. Ini sama sekali tidak mengejutkannya. Di antara orang-orang ini, selain dirinya, Tuan Muda Hailong memiliki akumulasi pengetahuan yang paling mendalam. Seseorang yang mampu mendominasi puncak daftar 100 teratas tentu saja tidak buruk. Dia sudah selangkah lebih maju dari yang lain. Selain itu, dengan melimpahnya batu darah yang tersedia saat ini, tidak mengherankan jika mereka berhasil menembus ke alam aspek Dharma setengah langkah terlebih dahulu. Tepat ketika semua orang mengira begitulah seharusnya, pada hari ke-15, orang lain berhasil menembus dan memasuki alam aspek Dharma setengah langkah. Bukan ahli veteran yang semua orang kira, Pei Xingchen, atau Jing Wuyuan, atau Sang Putri, para ahli veteran terkenal ini. Sebaliknya, justru Bai Hanmo yang selalu bersikap acuh tak acuh. Ye Xiwen sangat berharap padanya dan menganggapnya memiliki bakat luar biasa. Namun, ketika Bai Hanmo serius,
Kecepatan terobosan kultivasinya justru melampaui Pei Xingchen dan yang lainnya. Menyadari bahwa kembalinya Bian Yun yang akan segera terjadi mungkin merupakan ujian terberat, ia secara tidak biasa menahan diri dari kegiatan yang tidak penting dan sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk kultivasi. Dengan bantuan batu darah yang tak terhitung jumlahnya, ia berhasil maju ke tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah. 10 hari kemudian, orang lain berhasil menembus batas, dan dia adalah Pei Xingchen yang meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan setelah berhasil memasuki alam aspek Dharma setengah langkah. Adapun para ahli lainnya, seperti Jing Wuyuan, meskipun kultivasi mereka belum mencapai alam aspek Dharma setengah langkah, mereka hanya selangkah lagi dari sana dan dapat melangkah ke sana kapan saja. Bahkan Yao Qian, yang baru saja memasuki tingkat ke-9 alam transenden, kini berada di puncak tingkat ke-9 alam transenden. Banyak ahli lain di wilayah Laut Yunsing telah mengalami kemajuan dalam berbagai tingkatan, dan banyak ahli di puncak tingkat ke-8 alam transenden bahkan telah memasuki tingkat ke-9 alam transenden dalam sekejap. Saat ini, hanya dengan melihat susunan pasukannya saja, kekuatan mereka bahkan lebih besar daripada pasukan di wilayah Laut Taifeng kala itu. Hal ini menyebabkan banyak ahli dari berbagai wilayah laut berteriak putus asa, seolah-olah serigala telah datang. Dengan susunan pasukan ini, bahkan jika Bian Yun memimpin semua orang dari wilayah Laut Taifeng kembali, kemungkinan besar keadaan mereka tidak akan jauh lebih baik. Lagi pula, belum lagi para ahli top, wilayah Laut Yunsing sudah memiliki 3 kekuatan tempur tingkat setengah langkah alam aspek Dharma. Bahkan dalam hal ahli tingkat selanjutnya, setelah Bloodstone berlatih dengan giat begitu lama, wilayah Laut Yunsing secara bertahap telah menyamai wilayah Laut Taifeng. Barulah sekarang penduduk kota Taifeng mulai memiringkan timbangan hati mereka ke arah Laut Yunsing, dan mereka sekarang benar-benar mengakui Laut Yunsing sebagai penguasa kota ini. Banyak orang berpikir bahwa setidaknya, penduduk wilayah Laut Yunsing dapat mempertahankan fondasi mereka, alih-alih diperlakukan seperti anjing liar dan melarikan diri dalam keadaan menyedihkan setelah kembalinya Bian Yun, atau bahkan dimusnahkan sepenuhnya, seperti yang awalnya diperkirakan. Ini akan sangat membantu menstabilkan moral masyarakat di kota Yunsing. Ya, mereka tidak akan langsung menjadi oportunis dan berbalik melawan Bian Yun begitu dia kembali. Meskipun mereka hanyalah para oportunis, jika begitu banyak orang berbalik melawan mereka, itu akan menjadi bencana besar bagi wilayah Laut Yunsing. Tentu saja, beberapa orang meremehkannya. Menurut mereka, meskipun ada cukup banyak ahli di tingkat alam aspek Dharma setengah langkah di wilayah Laut Yunsing, mereka tetap tidak sebanding dengan Bian Yun, seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah yang berpengalaman. Sama seperti Bian Rang, yang dengan mudah dikalahkan dan dibunuh oleh Ye Xiwen tanpa perlawanan berarti. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Tentu saja, mereka hanya memikirkan hal-hal itu dan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Namun seiring hari itu semakin mendekat, seluruh kota Yunsing tampak seperti akan menghadapi pertempuran besar, seperti ketenangan sebelum badai, sunyi namun mencekam dan menakutkan. Semua orang menunggu saat Bian Yun kembali, pertempuran besar akan segera pecah. Bagi penguasa baru kota Yunsing, wilayah Laut Yunsing, Bian Yun akan menjadi ujian terbesar mereka. Jika mereka tidak dapat mengatasi rintangan ini, atau setidaknya menahan serangan Bian Yun, maka semua ambisi besar mereka akan sia-sia, dan wilayah Laut Yunsing akan tetap menjadi wilayah laut kecil yang dapat ditindas oleh siapapun. Namun, performanya saat ini hanyalah keberuntungan sesaat. Saat suasana semakin mencekam, perhatian semua orang, selain tertuju pada Bian Yun yang mungkin kembali kapan saja, juga tertuju pada Ye Xiwen, yang sedang mengasingkan diri. Tampaknya tidak ada yang berubah meskipun suasana di luar tegang. Hari demi hari, tidak ada perubahan sama sekali, seolah-olah dia masih mengasingkan diri. Dia bahkan tidak muncul ketika kedua ahli, Tuan Muda Hailong dan Pei Xingchen, naik ke alam aspek Dharma setengah langkah. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu semua orang, apakah dia telah membuat kemajuan dalam sebulan terakhir, dan jika ya, sampai sejauh mana. Pada hari itu, langit masih berwarna merah darah, tetapi tiba-tiba,
Udara mulai mendidih dengan cepat. Dasar sampah dari Laut Yunsing. Keluarlah. Akan kupastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Raungan marah terdengar dari kejauhan. 3 suara lagi dibutuhkan untuk menjamin 4 bab terbit hari ini. Bab 1040 Serangan Bian Yun. Bian Yun kembali. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak semua orang. Tiba-tiba, pikiran-pikiran yang telah ditekan selama sebulan meledak keluar seperti letusan gunung berapi. Tak dapat ditahan. Sekarang setelah Bian Yun kembali, konflik antara kedua pihak hampir tak terhindarkan. Banyak sekali pikiran ilahi tiba-tiba muncul di langit, menyebar keluar. Sesosok berjubah putih tiba di kota Yunsing dengan kekuatan yang tak tertandingi. Begitu dia berdiri diam, semua orang dapat melihat bahwa dia adalah seorang pemuda berjubah putih yang menyerupai Bian Rang. Namun, dia jauh lebih gagah daripada Bian Rang. Meskipun dia tidak memperkenalkan diri, bahkan orang-orang dari wilayah Laut Yunsing pun tahu identitas pendatang baru itu, Bian Yun. Dia akhirnya kembali juga. Tidak lama kemudian, sekelompok besar orang lainnya terbang di atas kota Yunsing, sepenuhnya mendominasi wilayah udara di atas kota. Mereka adalah para ahli dari Laut Taifeng yang sebelumnya melarikan diri. Selain mereka, banyak ahli tingkat ke-9 dari alam transenden juga muncul. Bukankah orang-orang itu berasal dari wilayah Laut Feng Shui? Mengapa mereka bergabung dengan wilayah Laut Taifeng saat ini? Beberapa orang yang jeli telah menyadari bahwa kelompok tambahan itu adalah para ahli dari wilayah Laut Feng Shui yang telah diusir. Tanpa diduga, mereka sekarang bergabung dengan wilayah Laut Taifeng. Benar saja, setelah diperiksa lebih teliti, pemimpin mereka ternyata tak lain adalah Zhou Sueqi, sang jenius terkemuka dari wilayah Laut Feng Shui. Dia juga seorang pemuda dari suku laut, berusia sekitar 27 atau 28 tahun, dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Dia juga telah lama memasuki tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah. Kedua kekuatan ini bergabung dan seketika menyelimuti seluruh wilayah Laut Yunsing. Anak nakal Ye Xiwen itu, keluarlah, ejek Bian Yun. Dia menatap Gao Hou dari wilayah Laut Yunsing, yang kini menampakkan wajahnya, dan berkata dengan seringai kejam. Para ahli di wilayah Laut Yunsing semuanya mengambil posisi tempur. Dengan Bian Yun memimpin sejumlah besar ahli kembali, konflik di antara mereka hampir pasti dan tak terhindarkan. Jika awalnya mereka mungkin menyerah pada kota Yunsing, kini setelah mendudukinya dalam jangka waktu yang lebih lama dan menikmati semakin banyak keuntungan, kultivasi banyak orang telah mengalami kemajuan pesat berkat pasokan batu darah yang melimpah. Pada titik ini, mereka dan seluruh kota Yunsing berada dalam hubungan kejayaan dan rasa malu yang sama. Selain itu, langit kini telah tertutup oleh gabungan kekuatan dari dua kekuatan besar. Mereka tidak punya jalan keluar, satu-satunya pilihan mereka adalah bertarung sampai mati. Bian Yun, pada saat itu, sebuah suara tenang terdengar dari kota. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah Tuan Muda Hailong yang berjalan perlahan. Sangat berbeda dari penampilannya yang pucat saat ia terluka parah. Setelah mencapai alam aspek Dharma setengah langkah, auranya terungkap sepenuhnya. Dia benar-benar lembut dan halus, namun tidak kehilangan keagungan. Tuan Muda Hailong, Bian Yun menyipitkan matanya. Niat membunuh terpancar di dalamnya. Wilayah Laut Taifeng telah lama mendambakan wilayah Laut Yunsing dan tentu saja memiliki pemahaman yang mendalam tentang para ahli muda di dalamnya. Dia bahkan pernah bertukar pukulan dengan Tuan Muda Hailong beberapa kali sebelumnya. Sudah lama tidak bertemu. Kau jadi cukup berani, kata Bian Yun sambil menggertakkan giginya. Ukurannya selalu besar, tidak pernah kecil. Tuan Muda Hailong menatap langsung Bian Yun tanpa bergeming sedikit pun. Tatapan mereka bertabrakan di udara, dan samar-samar terdengar suara benturan keras. Ini semua adalah benturan keinginan. Kau tahu Bian Rang adalah saudaraku, kan? Kau bahkan berani membunuhnya. Kurasa kalian benar-benar sudah bosan hidup, kata Bian Yun dingin. Bian Yun, apalagi yang perlu dikatakan? Bunuh saja mereka semua, kata Zhou Sueqi, pemimpin wilayah Laut Feng Shui, dengan dingin. Jangan buang waktu, tapi kau harus ingat janjimu untuk membiarkan wilayah Laut Feng Shui kita membangun kembali kotanya. Tentu saja, itu terserah padamu. Bian Yun bahkan tidak melirik Zhou Sueqi.
tetapi menatap Tuan Muda Hailong dengan saksama seolah-olah sedang menatap orang mati. Kebencian terpancar di matanya. Adik laki-lakinya yang tersayang benar-benar telah meninggal, dan ia mati di tangan orang-orang dari wilayah Laut Yunsing yang tidak pernah ia hormati. Tiba-tiba semua orang menyadari bahwa inilah alasannya. Tak heran jika wilayah Laut Feng Shui dan wilayah Laut Taifeng yang sombong, dengan dendam mereka, berbalik dan membantu Bian Yun. Ternyata Bian Yun telah menyetujui syarat-syarat tersebut. Penting untuk diketahui bahwa alam darah ini sangat berbahaya, dengan makhluk buas berdarah yang menakutkan berkeliaran di mana-mana. Tanpa perlindungan kota, peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Mungkin para ahli yang kuat dapat bertahan hidup, tetapi untuk pasukan besar, mereka harus bergantung pada kota. Jika tidak, kerugian akan terlalu besar untuk mereka tanggung. Namun, kota-kota ini bukan hanya pertahanan terhadap binatang buas penghisap darah, tetapi juga gudang harta karun. Selama banyak orang melindunginya, mereka dapat mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Oleh karena itu, secara umum, tidak diperbolehkan ada dua kota yang identik dalam radius tertentu dari satu kota. Jika tidak, kekayaan mereka mungkin akan tersebar. Namun, bagi penduduk Laut Feng Shui, tempat yang jauh dari kota Yunsing ini adalah wilayah asing, dan mereka mungkin akan bertemu dengan para ahli dari wilayah laut lain, yang dapat menyebabkan konflik. Oleh karena itu, setelah diusir, mereka menghadapi situasi menjadi tunawisma. Sekarang setelah Bian Yun benar-benar mengizinkan mereka membangun kembali kota di dalam wilayah pengaruh Laut Yunsing, tidak heran jika mereka bersedia melakukan upaya besar untuk membantu Laut Taifeng. Saudara Hailong, mari kita langsung bertindak. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan mereka mengganggu pengasingan Saudara Ye. Pada saat ini, suara jernih lainnya terdengar dari kota. Bai Hanmo melompat keluar dan berkata, menghadapi para ahli dari dua kekuatan besar, dia sama sekali tidak mengubah ekspresinya, seolah-olah dia sedang menghadapi sekelompok orang yang tidak berarti. Pakar alam aspek Dharma setengah langkah lainnya. Pada saat ini, secercah kejutan terlintas di mata Zhou Sueki, tidak termasuk Ye Siwen, yang mampu membunuh Bian Rang. Fakta bahwa Tuan Muda Hailong adalah seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah sudah di luar imajinasinya. Sekarang, satu lagi telah muncul. Memikirkan hal ini, kekagumannya langsung diliputi rasa iri dan marah yang lebih besar. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang wilayah Laut Yunsing. Munculnya begitu banyak ahli secara tiba-tiba pasti terkait dengan batu darah itu. Hanya setelah menikmati banyak keuntungan yang dinikmati leluhurnya, barulah begitu banyak ahli muncul. Semua ini seharusnya menjadi miliknya, milik wilayah Laut Feng Shui mereka. Sekarang dia seperti anjing liar, hanya berani kembali dengan izin Bian Yun. Anda bisa membayangkan betapa frustrasinya dia. Namun, dia tidak punya cara untuk menghadapi Bian Yun karena dia bukan tandingan Bian Yun. Jadi dia melampiaskan semua amarahnya di wilayah Laut Yunsing. Zhou Sueki, apakah kau benar-benar ingin terlibat dengan orang-orang dari Laut Taifeng ini? Tanya Tuan Muda Hailong dengan suara berat. Jika memungkinkan, dia juga tidak ingin memaksa orang-orang di wilayah Laut Feng Shui ini untuk memihak lawan. Tuan Muda Hailong, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Jika Anda tahu apa yang terbaik untuk Anda, sebaiknya Anda menyerah lebih cepat daripada menunda-nunda agar tidak membuang waktu, kata Zhou Sueki dengan nada mengejek. Saudara Hailong, apa gunanya berbicara dengan mereka? Beraninya si Zhou itu mengambil pedangku. Bai Hanmo tak sabar lagi berdebat dengan mereka. Ia segera melesat. Pedang giok putihnya melesat dan melepaskan pancaran pedang dahsyat yang menghantam Zhou Sueki. Beraninya kau. Zhou Sueki sangat marah ketika melihat Bai Hanmo berani melancarkan serangan mendadak padanya. Ia bukannya lengah. Lagi pula Bai Hanmo berada jauh darinya, sehingga serangan mendadak itu tidak akan memberikan efek serangan mendadak yang sesungguhnya. Namun yang benar-benar membuatnya marah adalah sikap Zhou Sueki. Dia terbiasa bersikap angkuh dan sombong. Sebagai satu-satunya ahli alam aspek Dharma setengah langkah di wilayah Laut Feng Shui, statusnya di wilayah Laut Feng Shui hanya lebih tinggi daripada Pangeran Naga Laut di wilayah Laut Yunsing. Namun sekarang ia benar-benar seperti anjing liar. Bian Yun adalah satu hal, tetapi siapakah anak di depannya ini yang berani menyentuhnya?
Serangan Bai Hanmo datang seketika. Kemampuan pedangnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dengan setiap ayunan pedangnya, seluruh dunia berubah menjadi dunia giok putih. Dia melancarkan serangan dahsyat sejak awal, seperti tank yang mengamuk. Apapun yang menghalangi jalannya akan hancur, dan dia tak terkalahkan. Dentang, pedang panjang Bai Hanmo tiba-tiba menghantam tombak di tangan Zhou Xueqi, dan kekuatan dahsyat tiba-tiba mengalir melalui tombak di tangannya. Kekuatan Bai Hanmo menyebabkan mulut harimau Zhou Xueqi menunjukkan tanda-tanda retak, tetapi saat ini dia tidak peduli karena Bai Hanmo melancarkan serangan lain. Kapan? 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 Serangan Bai Hanmo bagaikan gelombang tak berujung, menyapu dalam sekejap dan tanpa henti. Zhou Xueqi awalnya tidak menganggap serius Bai Hanmo dan mengalami sedikit kerugian. Ia kemudian tidak mampu melancarkan serangan balik dan benar-benar terperangkap dalam ritme Bai Hanmo. Serangan Bai Hanmo terus menghantam. Sangat menakutkan. Aku tidak pernah menyangka akan ada orang yang begitu menakutkan di wilayah Laut Yunsing selain Ye Xiwen itu. Pikiran ini terlintas di benak semua orang. Zhou Xueqi telah lama menjadi sosok yang tangguh di antara mereka. Meskipun dia telah dikalahkan oleh Bian Yun, di mata semua orang dia masih seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah yang berpengalaman dengan kekuatan yang tak terukur. Selain Bian Yun, dia seharusnya menjadi sosok terkuat di wilayah ini. Namun, kini ia benar-benar kewalahan menghadapi Bai Hanmo. Meskipun sebagian alasannya adalah karena Bai Hanmo telah mengambil inisiatif dan membuatnya lengah. Hal ini tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa Bai Hanmo memang sangat kuat. Jika Bai Hanmo sudah sekuat ini, seberapa kuatkah Tuan Muda Hailong, yang sudah terkenal dan kini telah memasuki alam aspek Dharma setengah langkah? Sialan, Zhou Xueqi, yang telah sepenuhnya jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, tiba-tiba menjadi marah, merasa seolah-olah dia telah kehilangan muka di depan seluruh kota.